Mulai saja kajian pagi ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Haji Marwan Marhoni dipersilakan. Boleh lah, Pak. Boleh. Pun. Cekrekakeun ge mah. Pun. Ya mic ya. Ya, nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Para jamaah amin. Alhamdulillah yang dirancang 3-4 tahun yang lalu pengajian luhur dulunya saya ngajukan di sini. Tiap pada luhur Sabtu bien berarti ternyata Gusti Allah menghendakinya jangan luhur, rupanya Sabtu pagi nggih. Alhamdulillah sudah berjalan 3-4 bulan Pak antaranya ya. Nah saya baru merancang-rancang kapan saya bisa datang ke sini sowan Pak Topo dan sebagainya ini. Para jamaah ini, saya tadi ketemu angkatan zaman kuno nih Pak Saudullah nih. Ini mungkin usianya hampir sama dengan saya 82 tahun. Alhamdulillah Pak. Saya bisa dikaruniai jalan-jalan ceramah kemana-mana. Hanya repot kalau saya yang nganter. Maka saya harus siapkan perjalanan, sopir, harus jadwal betul ya. Kalau jauh dari sana. Ya Gusti Allah menghendakinya memang begitu. Dan saya umur 82 udah mulai dikurangi telinganya. Tapi matanya nampaknya diberi tambah kayak kacamata. Sini kurang, sini tambah, sini kurang, sini tambah ya Pak. Insya Allah saya ingatannya masih cukup diberi oleh Allah. Kemudian saya dikasih judul supaya bahas politik ya. Saya merasa tidak saya siapkan. 2-3 bulan yang lalu saya menawarkan judulnya itu yang belum pernah ada, yakni tafsirah. Pakai tak marbutoh. Kalau tafsir sudah beratus kali panjenengan dengarkan penjelasan, mungkin sudah dengar khotbah, ada yang sudah mungkin ribuan kali. Ceramah ini saya kepengen banyak orang mengimani Al-Quran, waktu baca Ar-Rahman ternyata lupa. Biasanya kalau baca Ar-Rahman kaitannya ya rezeki, makanan. Padahal surat Ar-Rahman yang pokok ya, Ar-Rahman itu 'allamal Qur'an. Ini tanggung jawab besar loh Pak, kita baca sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang terpikir rezeki be makanan.
Padahal Allah mengenalkan Ar-Rahman itu alamal Quran. Ini satu yang harus saya ingat. Dan dari begitu Anda baca bismillah yang diingat Quran. Nah sekarang masalah Quran yang ada ini apa? Ini yang ingin saya terangkan jasadnya Pak. Jasad Quran ini kurang mendapat perhatian penjelasannya. Ada nomor, ada harokat, ada titik. Apa memang zaman Nabi ada titik, ada harokat. Turun zaman Nabi itu seperti Pak. Sepotong-sepotong kecil. Surat Al-Fatihah turun yang kelima, kurang lebih itu. Terus sampai 23 tahun, Nabi dituntun oleh Malaikat Jibril supaya nyusun kembali. Malaikat Jibril datang mengurutkan. Jadi kayak anak kecil dipetil-petil mainan bisa masang kembali. Jadilah Al-Mushaf ini. Nah ini yang ingin kami ngajak panjenengan mulai perhatian dari barang. Biasanya orang cerita mukjizat, biasanya cerita yang luhur. Ya, mukjizat ilmiah di bumi dan angkasa misalnya. Orang sembarangan orang bisa paham. Orang sembarangan orang bisa paham. Anak sing bahasa Arab, mukjizat Quran model baru ini dari Mesir. Nah, ini yang saya pakai sebagian ini yang dari Turki. Quran Research Association. Al-Quran Evangelical Miracle bahasa Inggris. Saya akan milihkan yang gampang. Coba diingat para jemaah. Pertama kita sehari-hari nyebut Ibrahim. Okay? Baca sholawat kama sholaita ala Ibrahim. Kenapa tidak Nabi Adam? Nabi Nuh yang lebih duluan. Kaitannya apa dengan kita para jemaah nanti ini? Nah kita berpangkal dari peristiwa Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu nanti panjenengan buka di surat Al-Baqarah 260. Coba lihat. Ini Mas. Nah Ibrahim waktu itu minta lihat mukjizat langsung. Nah ini yang ingin saya tawarkan panjenengan sampean kepengen lihat mukjizat langsung orang hari ini. Aneh mbok nggih Pak ya. Ayo. Maka syaratnya pegang mushaf kuno antara lain mangke. Maka saya tunjukkan. Di surat 260 Nabi Ibrahim ingin minta lihat langsung gimana Tuhan mukjizat itu. Seolah-olah Allah marah. Ibrahim, kamu meminta begitu apa tidak beriman? Saya beriman ya Allah, tapi kepengen mantap, saya ingin lihat. Bagaimana itu? Panjenengan mengerti mukjizat turun, orang menyaksikan banyak, tongkat Nabi Musa banyak yang nonton. Banyak yang ditonton peristiwa-peristiwa aneh zaman dahulu. Ditonton wong bodoh, apa wong kota, apa wong pinter pada nonton peristiwa yang aneh-aneh, ajaib-ajaib. Nah sekarang kita mau Islam bagaimana? Kepengen orang, ini masalahnya. Kepengen zaman kayak wong kuno, baru mukjizat langsung hari ini juga. Kayak Ibrahim. Ketemu. Apa kata Allah? Udah itu cari burung. Dicincang-cincang, dicampur aduk, sebarkan, panggil, datang lagi wutuh. Ini ibaratnya kayak Quran dari Lauh Mahfuz dipetil-petil, beribu-ribu ayat hadis macam-macam, kumpul lagi. Bagaimana nih kumpulnya ini? Kumpul lagi, ini ibaratnya burung kumpul lagi Pak. Nah, nanti ajaibnya di mana nih barang? Ini peristiwa kedua ya. Nabi Isa ditantang oleh muridnya.
Nggak bisa. Kalau Tuhanmu kuasa turunkan makan sekarang. Turunkan. Tunjukkan. Itulah peristiwa surat Al-Ma'idah. Ayat 111 kayaknya. Nabi Musa, Isa, Tuhanmu mampu nggak nurunkan makanan sekarang? Supaya kita makan enak, bareng-bareng. Cara sekarang makanan gratis turun dari istana kamu. Itu Pak. Nabi Isa berdoa, ya Allah turunkan makanan kepada kita ini. Langsung hidangan datang. Menyaksikan orang banyak Pak. Gimana? Maka disebut Al-Ma'idah itu peristiwanya ayatnya surat kelima ya. Ayat 111 berturut-turut itu. Anzil alaina aidatan minas sama. Linakula lihat ba'inna. Lah ini umat Islam ingin saya ajak, ayo kita juga harus kepengen lihat. Sing gampang apa sing angel. Lah kalau kepengen membantu seperti mukjizat zaman dahulu, sing gampang banget lan sing angel banget. Nah, tapi syaratnya panjenengan nanti punya mushaf pegang. Saya tunjukkan nanti, insya Allah. Peristiwa ketika zaman Nabi juga pernah. Rasul gimana ini? Makanan habis. Tapi jangan bilang-bilang di rumah ada makanan ya Rasulullah saya yang ke rumah ya. Tahu-tahu Nabi ngumumkan makan, ayo kumpul makan begitu. Itu peristiwa perang Khandaq Bu. Kerja bakti buat benteng tapi miskin. Nasi hanya sepotong kecil. Nabi langsung, jadi nasi gandum kenyang semuanya tidak habis. Air juga begitu Nabi Muhammad airnya mancur lewat ini. Disaksikan orang banyak. Malaikat juga begitu para jamaah. Nanti lihat surat Al-Anfal ayat 9. Ya Allah ini kita perang ini nggak paham gimana ini menghadapi perang ini. Berdoa. Istastaghitsa rabbak. Malaikat turun 1000. Para sahabat menyaksikan perang Badar itu perang gaib juga, perang senjata yang gaib Pak. Ternyata orang kafir juga mengerahkan dukun-dukun tingkat tinggi Pak. Dalam perang Badar dikisahkan, termasuk kayak perang Mahabharata tadi kenapa lemah Pak. Senjatanya luar biasa. Malaikat turun 1000 bi alfim minal malaikati murtifin. Surat Al-Anfal kayaknya ayat 9. Nah sekarang bagaimana? Malaikat juga akan turun pada kita sekarang ini dengan syarat al-mahiru bil Qur'an ma'asyaharoh. Panjenengan mandangan ngerti pinter Quran, malaikat turun. Itu rombongan namanya rombongan safarinya malaikat. Safaroh itu grup malaikat yang diturunkan oleh Allah mendampingi orang yang belajar Quran. Jadi kalau jenengan Ar-Rahman, ya Allah turunkan malaikat untuk saya akan belajar Quran. Nah sekarang kembali, jadi kalau mukjizat ilmiah rata-rata diterangkan sudah banyak di buku-buku Pak. Mukjizat ilmiah di bumi dan di luar angkasa sudah banyak. Sekarang mukjizat yang di depan kita ini apa pernah diterangkan? Ini namanya Al-Mushaf. Quran hanya untuk Nabi yang tahu. Nazala ala qalbika. Quran turun kepada hati Nabi. Kita tidak tahu Quran ini kayak apa. Yang dengar hanya Nabi. Malaikat aja Nabi yang tahu, itu Quran namanya. Nah sekarang Nabi diperintahkan yang ada itu
terangkan kepada masyarakat. Maka akhirnya Nabi cari sahabat yang dengar, yang bisa nulis, kumpul tulis. Tulis dituntun, nulisnya model Arab waktu itu, Pak. Model Arab waktu itu zaman tahun abad awal ke-7 itu. Model Quraisy, model tulisan Arab Mekah dan Madinah. Tanpa titik, tanpa harokat, tanpa tasdid, tanpa tanda baca. Lo kok bisa baca? Ya memang tulisan zaman kuno ya hampir sama, Pak. Panjenengan pernah lihat tulisan Jawa? Nggak ada harokat, nggak ada titik, kok bisa baca orang Jawa? Nah kalau juga kepengen menceritakan sejarah tulisan sejak Adam dan Zanel, lihat waktu sebentar makin saya. Wong Jawa itu abad awal Masehi sudah mulai mencoret-coret yang namanya huruf tanpa harokat, tanpa titik. Huruf bisa baca. Ternyata tulisan Yunani, tulisan macam-macam semuanya tanpa harokat, tanpa titik. Lu kok bisa baca? Itu namanya karunia Allah kepada umat manusia. Allama Adamal asma'a kullaha. Termasuk bilangan dikaruniakan sejak awal, terutama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 4.000 tahun sebelum Masehi, Pak. Pengajarnya Nabi Nuh, Bapak bisa lihat ceramahnya apa isinya. Nah surat Nuh mengenalkan bilangan 7 langit. Di bilangan 7 itu mulai zaman Yunani, apa mulai zaman India, apa mulai zaman Cina, mulai zaman Nabi Nuh. Tentang 7 langit. Alam taro kaifa khalaqa sab'a samawat. Ceramahnya Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh ceramah tentang perkebunan, pertanian. Juga tadi tentang embrio, tentang kandungan. Luar biasa. Jadi Nabi Nuh ceramahnya sudah ilmiah banget, Pak. Kita orang mampu paham. Kayaknya kita orang mampu mungkin kejaba yang biasa bahasa yang tingkat ilmiah ini. Nabi Nuh 4.000 tahun sebelum Masehi. Kurang lebih 4 sampai 5.000 tahun. Juga dikaruniai teknologi membuat perahu besar. Perahunya itu tingkat 3, Pak. Bu bayangkan perahunya Nabi Nuh tingkat 3 muat pertama makanan minuman untuk binatang, tempat binatang, tanaman yang banyak untuk manusia, tempat tidur, dapur dan sebagainya. Tingkat 3 melebihi masjid ini besarnya, Pak. Nabi Nuh. Bayangkan bagaimana nebang kayunya, pakai apa nebang kayu besar, gergaji macam-macam sehingga buat itu. Ini yang perlu dikenalkan pada umat beriman kepada para Rasul 25 supaya wawasan sejarahnya kita di rukun imannya itu ada iman kepada para Rasul. Teknologinya juga diterangkan, dikenalkan, Pak. Supaya umat Islam bangkit, maju. Bayangkan zaman Nabi Nuh sudah membuat perahu, bagaimana negor kayu, apa sengso, kayak belabab, ternyata sudah bisa buat paku ad-dusur namanya. Itu sejak Nabi Adam sudah mulai nabar alama Adamal asma'a kullaha. Adam dikasih ilmu poin-poinnya. Nanti nama Nabi yang masyhur Idris. Idris menjadi kata madrasah, Pak. Tadarus itu Idris. Menekuni pelajarannya Nabi Adam. Disuruh-suruhlah kurikulum, makanya namanya Nabi Idris. Idris itu dari kata darosa madrasah.
ya Pak. Oke. Idris itu jadi profesor pertama pendidikan dunia pendirinya adalah Nabi Idris. Tahun berapa? Kurang lebih 6.000 tahun sebelum Masehi. Kalau Nabi Adam 7, 8. Nanti lega 1.500 tahun terus. Nanti Nabi ketiga ceramah ilmiah Nabi Nuh. Sudah pinter. Kemudian Nabi ke-4 Hud, Soleh. Kemudian yang ke-6 inilah Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Ibrahim mulai digenahkan tahunnya abad ke-19-20 sebelum Masehi. Zaman Ibrahim Indonesia kayak apa kira-kira Pak? Ini yang saya anjurkan kepada wong pinter membuat sandingan sejarah. Zaman Nabi Adam kayak apa Pulau Jawa kira-kira? Zaman Nabi Ibrahim kayak apa? Oh kita di Indonesia, apa kan mikir Arab terus? Ini saya kasih motivasi ya Mbak Kakung, bapak-bapak. Iman kepada para rasul itu dorongan untuk sadar sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah pohon. Mulai peristiwa Adam dan Hawa melanggar pohon. Itulah lakon manusia, makanya disebut sejarah. Dari karena sejarah peristiwanya Adam dan Hawa dibujuk iblis melanggar sejarah. Turunnya di mana? Apa di Jawa? Apa di Arab? Kira-kira itu. Di sini masalah. Maka menjadi perdebatan, Pak. Yang mirip surga itu dunia itu di mana yang ada? Pulau yang mirip surga itu mana? Maka dimungkinkan memang turunnya katanya di wilayah timur. Orang India mengklaim India turunnya apa India kayak surga apa tanahnya apa makmurnya begitu itu perdebatan nggak usah dipikir sejarah sudah turun dulu ya. Kapan itu iblis itu luar biasa hebatnya Pak kau ngerti jalan ke surga iblis kurang lebih itu jabatannya tuh tukang kebun Pak tukang kebun surga memang di bawah malaikat. Jadi paham niku jalan dari surga. Cari Adam kawalah gampang gitu. Paham tentang surga ngakunya makanya Adam dan Hawa kaget, bingung. Ternyata dilacak iblis itu siapa sih? Kurang lebih tukang kebun surga banget. Terang jawabannya niku. Nah ini menjadi masalah. Nah ini Al-Quranul Karim ini nanti akan sedikit banyak memperkenalkan hal-hal yang unik kayak begitu. Bayangkan Nabi Nuh cerita tentang langit 7. Terbayangkan nggak boleh baca dengan ini. Masa zaman Nabi Nuh ceramah pengajian bab langit itu lah. Ya orang mungkin. Jadi ada Al-Quran surat Nuh. Ini. Jadi kita orang Islam lupa Rasul 25 tahun berapa, di mana, kayak apa, mineralistis Pak. Asa kayak dongeng Mahabharata orang genah tahunnya, orang genah tempatnya. Tapi hebatnya apa Mahabharata itu bersamaan dengan kejayaan Nabi Daud Sulaiman Pak. Oke. Zaman Nabi Daud Sulaiman itu sebelah timur Hindustan ke sini ini sudah ada pujangga besar yang nyusun Mahabharata Ramayana. Panjenengan kalau bisa satu saat baca lihat kayak apa hebat persenjataan Mahabharata itu. Makanya orang-orang India yang pintar sekarang yang melacak sejarah pada masuk Islam. Kenapa? Mahabharata itu yang nyusun dulu muridnya Ibrahim. Maka disebut Brahmana. Brahmana itu adalah murid Ibrahim. Maka yang pintar-pintar dapat hidayah masuk Islam sekarang banyak di India mulai ribut Pak. Jadi Mahadewa Brahmana itu maksudnya peletak dasar Sirat al-Mustaqim
Ibrahim itu yang kita baca sehari-hari, kama sholaita ala Ibrahim. Itu cerita sejarah yang saya sampaikan supaya anget alam pikiran iman kita dihangatkan, Pak. Dihangatkan dengan rukun iman, dengan ilmu. Nah inilah Mahabharata itu luar biasa, pujangga. Seperti waktu zaman Nabi Ismail ya, sampai Nabi Muhammad tidak ada Nabi di Mekah. Berapa tahun itu Pak? Nabi Ibrahim Ismail sama abadnya 19. Nanti kodenya di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, sama-sama 19 kodenya. Abad 19 Pak. Nanti penggalan terakhir kodenya 25. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bukan Yahudi, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 25 kodenya itu Pak. Makanya jasad Al-Quran adalah huruf. Itu satu. Ini saya terangkan ya. Jasad Al-Quran adalah huruf. Yang paling kecil. Aslinya hanya 28 huruf. Kemudian disusun. Duh apa Nabi bisa nulis, jadi peneraan. Nabi Muhammad memang tidak menulis, memang dilarang. Dan jangan baca. Nanti ketularan penyakit. Ilmu yang kacau di Arab. Maka akhirnya disebut, ikut aja ibu. Nggak usah baca-baca Nabi. Tapi matanya mata mukjizat Nabi Muhammad. Baru jarak jauh. Ngerti tulisan jarak jauh, wallahu a'lam. Hanya tidak menulis, tidak membaca, memang dilarang. Sahabatnya ini yang ditugaskan yang benar-benar menulis. Maka nanti yang surat Yusuf ayat 2 disebut Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Apa taqilun Pak? Mana aslinya tuh kencang ontak. Jiret ontak, Quran kowe kayak dijiret, kudu kayak ontak. Tapi akal itu adalah kayak wong jiret ngencang ontak Pak. Nabi nerangkan sing gampang. Bukan tinggi-tinggi filsafat, tapi makna yang kedua, belur ontak itu artinya mendung dijiret. Mulai bingung ya. Jadi akal maknanya dua, satu jiret ontak, yang kedua jiretan mendung. Cara ilmu kimia namanya modifikasi cuaca. Jadi ada proyek besar yang silaksa, kadang-kadang mendung dicegat tangkene Pak, ada proyek sementara dicegat dikendalikan. Maka Nabi biar dikasih contoh waktu pulang dari Syria, mendung digeret terus sama malaikat kencang. Akhirnya Nabi Muhammad orang kepanasan. Yang kedua Nabi Muhammad waktu ke Syria, orang-orang benar Syria bingung loh, karena mendung melaku ya, anak mesti Nabi ini sore. Karena mendung melaku mandek mesti Nabi. Akhirnya rombongan diundang oleh pujangga nang sini itu rombongan. Dia paham, Nabi kayak anak saya anak-anak. Muhammad masih umur 12 tahun, dipanggil dengan bapaknya, sini. Kamu Nabi nih hati-hati. Loh buktinya, lihat gegermu anak capek. Pendeta yang benar-benar ngerti Nabi Muhammad. Nandai mendung awan. Nah sekarang modifikasi cuaca itu ilmu kimia sudah nggak saya terangkan, mumet bang. Tapi yang jelas Quran kudu diikat pakai tata bahasa. Jadi kalau bahasa jiretannya tata bahasa, tata tulis. Nanti tingkat tinggi retorika, ada balaghah macam-macam.
Mulanya orang kena ngawur nulis Arab. Itu loh namanya mukjizat mati ciret. Itu nang hadis Riyadhus Shalihin panjenengan bisa lihat bab fadhailul Quran. Quran kuwi kaya kal ibilil mungallaqah. Mungaqalah. Bagaikan onta disiret. Mulai siretan serban namanya ngikol, akal, ada copot, ngikal, igal, itu Pak. Nah sekarang umat Islam milih yang mana? Milih yang siretan onta, ketong tata bahasa, dan sebagainya. Nah sekarang tadi mau nyontoh, kayak Nabi Isa minta makanan manjenengan, Nabi Muhammad jawab, Quran itu makanan indah. Makanya al-maktubah. Makanan yang indah itu Quran. Udah dijawab oleh Nabi. Jangan minta makanan, bukan. Ar-Rahman alamal Quran. Soal makanan kapan-kapan. Tapi kalau Quran itu sudah makanan, Pak. Al-maktubah hidangan yang indah. Ya namanya hidangan berarti mesti pilihan. Apa-apa ini pilihan Pak, tingkat tinggi kualitas. Makanya Al-Quran itu bahasa pilihan semuanya ini. Nah ini perlu mengenal yang namanya adabul kesusastraan. Umumnya udah nggak mampu Pak. Umumnya sudah tidak mampu mengerti susastra Arab ini, kesusastraan. Makanya orang-orang berpikir, nah kalau begitu orang Islam nanti paham apa? Dicarilah yang namanya istilah tafsirah. Tafsirah itu alat kedokteran, Pak. Seperti orang meriksa panjenengan, meriksa darah, meriksa asam urat, itu namanya tafsirah. Ya. Metune angka. Asam uratnya pira? 10, 7, 6. Tegangan darahnya pira, darah tingginya berapa? Kue tafsirah namanya Pak. Maka nanti dalam riset-riset modern salah satu keajaiban Quran itu yang diperiksa di sini angka Pak. Itu salah satunya yang dari Turki, Unbelievable Miracle, The Quran. Nanti sing bahasa Arab ya, ada yang perorangan. Jadi saya pengen nunjukkan panjenengan isinya jasad ini. Jadi jasad Al-Quran adalah namanya Al-Mushaf. Ya. Sejak zaman Abu Bakar dinamakan Al-Mushaf. Zaman Ibrahim suhuf. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau suhuf lembaran belum tersusun rapi sistematik. Setelah sistematik nang Afrika disebut mushaf asal usulnya. Akhirnya Madinah, Mekah niru istilah di Afrika namanya al-mushaf. Barang jasad ini Pak, jasad. Kalau Quran tidak tahu, nggak ada yang dengar. Hanya Nabi. Barang diwujudkan, ditulis pakai ikatan bahasa, wow kayak unta, disiret. Itu Pak, disiret. Akhirnya jadilah zaman Utsman. Zaman Utsmannya belum ada angka, belum ada titik, belum ada koma, belum ada Pak. Belum ada harokat. Angka-angka surat ini kapan mulai anak? Ya lihat panjenengan yang sekolah di SMP atau SMA, sejarah angka dunia itu kapan dikenalkan? Abad ke-9 Pak Kurang, tahun 900 Masehi oleh siapa? Al-Khawarizmi. Itu nang sekolah namanya logaritma. Itu. Kurang lebih tahun 900-an Masehi baru anak angka 1, 2. Itu orang Islam yang gawe Pak. Gabungan dengan India. Tapi disepakati angka 1 karo sangat kembar sama sedunia.
Tapi angka loro sampai angka 10 dibebaskan. Mulane angka loro nganti angka 10 orang sing pada Arab, Jawa, Indonesia, Eropa ora pada angka loro nih. Arab kayak kiye, Yunani kayak gini, tapi angka siji pada. Pasangannya angka 9. Kenapa sangat? Itu nanti kaitannya dengan jumlah awal surat Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim 19. Para sahabat Nabi ngitung jasad Quran waktu itu bang. 19, 19 sudah apa? Abdullah bin Mas'ud ahli tafsir waktu zaman itu jumlah Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf orang selekor sampai lantan bingung mangke mulane makanya ngaji karek kula kudu nyekel Quran tak tudungnya satu persatu. Kenapa 19? Zaman Nabi itu orang selekor. Pertama, Bismillah nggak pakai alif, tidak biismi. Tapi waktu di dua khiro biismi ada alif. Ya, Ar-Rahman mestinya pakai alif Rahman, dibuang alifnya. Kenapa dibuang? Ini perlu saya terangkan kadang-kadang. Jadi selekor dikurangi loro jadi 19. Kenapa 19? Nanti pada karo kode Ibrahim, kode surat mustaqim, kode matematika inti. Allahu Ahad nanti lambangnya itu Pak. Nah nanti panjenengan lihat. Kode 19 yang surat Al-Kahfi itu biyen panjenengan maca Quran ingat nggak? Ada tulisan abang, waliyat lalatof. Siapa sing ngemutan nek siki ireng nggih waliyat lalatof Al-Kahfi ayat 19 tulisannya abang zaman kuno. Nek siki gede ireng nggih waliyat lalatof. Nek wong-wong kuno emutan Mbah abang tulisannya ya. Kenapa abang? Kenapa? Ini sejarah penulisan tahun 120 Hijrah. Waliyat lalatof itu kisah tulisan tebal. Nek siki ning Quran anyar tanda nisful Quran, ya kan? Betul? Ya, nisful Quran. 7 huruf. Maka nanti pusaran Quran itu 7 Pak. Pusarannya. Sama dengan lapisan langit 7. Yang ke-8 lapisan air, yang ke-9 aras. Maka kita hanya alam sekarang hanya 7. Di atas itu sudah gaib katanya. Di atas 7 langit adalah lautan. Di atas lautan aras. Itu dalam surat Al-Hud ayat 7 kayaknya. Nah Quran diterangkan. Makanya nanti Al-Alamin nang Al-Fatihah orang anggo alif 7 huruf. Al-Alamin 7 huruf Pak. Kode alamnya semesta itu nanti serba 7. Maka Al-Fatihah nama aslinya 7 Pak. 7 berulang kali, 7 kuadrat, 7 berganda. Al-Fatihah nama aslinya itu matematika, bahasa matematik Pak. Itu nanti menjadi hitungan supaya orang bisa ngerti. Fatihah itu aslinya 7 surat Al-Hijr ayat 85. Oh 87. Walaqad atainaka sab'an minal masani 7. Nah itu nanti biasanya kita ingin membedah Al-Fatihah. Ya. Al-Mushaf itu disahkan zaman Utsman. Akhirnya sekarang Iran, Syiah Iran mengakui Mushaf Utsmani Pak.
Ternyata pernyataan Ali bin Abi Thalib disembunyikan diungkap sekarang. Ada buku terbitan baru dari Iran yang Syiah itu, Qurannya sama dengan Mushaf Usmarit masuk tulisannya. Misalnya Al-Alamin orang nganggo alif, Alkitab orang nganggo alif, Zalikal Kitab. Kenapa enggak pakai alif? Kenapa enggak pakai? Bismi kenapa enggak pakai alif? Ini nanti ingin saya terangkan kalau jenengan mampu. Saya pengen nerangkan jasad wujud yang ada. Jasad Al-Quran Mushaf ini. Kok anak sing ireng, anak sing alim. Jasad ini harus dikenalkan. Kenapa begitu? Sampai mencetak Quran ini aneh dulu. Mesti cetak mushaf zaman dulu, mesti halaman 2 mulai Bu, Al-Fatihah. Padahal saya ular kenapa harus disambung? Ini nanti ada kode-kode rahasia keajaiban mushaf ini. Jadi Waliyatul Lataf itu adalah hasil perhitungan ulama-ulama Baghdad tahun 1120 Hijrah dikumpulkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan komando Gubernur Hajjaj bin Yusuf. Para ulama kumpul, hitung itu huruf Quran jangan sampai ada yang hilang. Tandai mana tengah-tengahnya. Keprit Pak ngitung jajal. Dalam sejarah saya buka, ngitung zaman dulu itu kanggo krekel. Iji. Itu nang surat Jin ayat terakhir. Aqsa kulla syai'in adada. Di Aqsa itu ngitung nganggo krekel ke zaman kuno. Nek nulis kayak wong nilai badminton ya satu red 5 coret. Itu sejak zaman Nabi Idris kayak begitu. Maka namanya al-qolam. Qolam itu coret, ngajet. Sekarang masih dipraktekkan badminton ya. Paham ya, Bu? Nah ini. Nah sekarang ini soal mushaf Quran gimana Bu ini? Asal sudah kepiye ya. Tahun 120-an ya, akhirnya ulama dikumpulkan nang khalifah. Bagi loro, kalau sing satu sisi lor sakit, sing kanan kamu ngitung huruf mulai Bismillah. Yang rombongan kanan mulai An-Nasin. Tentukan tengah-tengah hurufnya, berapa jumlahnya, di mana? Akhirnya ketemu Waliyatul Lataf itu Pak sejarahnya. Jadi harus kenal huruf per huruf. Sampai ngerti ajaibnya ini Pak, ini mukjizat, cara diterangkan masalahnya. Nanti kudu berapa baris, 18 atau berapa itu. Jadi akhirnya ketemulah sing anak-anak selama 3 bulan para ulama ngitung. 1, 2 per huruf. Selama 3 bulan ketemu tengah-tengah Waliyatul Lataf. 7 pusernya. Waliyatul Lataf itu Pak jumlahnya. Akhirnya sama dengan Al-Fatihah 7 kodenya. Maka nanti Nabi ngendikaaken Quran gue pada karo Al-Fatihah. Al-Fatihah ya pada karo Quran. Bagaimana membuktikannya? Gampang Pak, gelem kan sampean. Itu mukjizat namanya. Huruf Bismillah itu hanya 4 di Fatihah. Huruf Paladolin Nun hanya 11. Ya dijejer 114. Jadi Al-Fatihah itu mewakili matematika isi Al-Quran semuanya Pak. Maka kalau yang ngaji pada saya tugaskan baca Quran, nanti hitung 1 persatu. Itu pesan Nabi pesan alif harfun, lam harfun,
mim harfun. Kalau kita nyimak satu persatu kayak jabang kuno nganggo sada. An en on amma ummu matamu ya bebas. Ya bebas. Nabi menjanjikan pahalanya 10 per huruf. Itulah namanya malaikat turun pada ciri Anda nanti. Namanya malaikat safaroh. Ya, nek jenengan gelem, sing tua ngomong tua, Pak, aja malah nyong wis ngomong tua. Yang tua ngomong tua, yang muda ngomong muda. Nanti kita memaknai angka-angka itu apa? Loh kok sekian jumlahnya ya? Loh kok beda ya? Anak tetek ada apa macam-macam. Nah itu zaman dahulu sudah serius ngitung huruf. Waktu itu yang disepakati 340 740. Waktu menemukan malaikat talaqtuh. Makanya nanti di Quran ada hizib, ada 1/7, 1/8, ada tanda-tandanya nih. Tengah-tengah ada juz. Bagaimana ngitung juz, Pak? Kok ketemu 30? Itu kode dari surat Lailatul Qadar. Jasad kita itu 30 juz, salah satu isyarat dari jumlah kata di surat Lailatul Qadar. Jadi panjenengan saya ngerti tata bahasa Arab, itu hurufnya berapa? Surat Al-Qadar. Katanya berapa? Al-Fajr itu kata yang ke-30. Nanti isyarat Quran turun total lengkap 30 bagian. Tanggal berapa? Debat zaman Nabi itu. Para sahabat diskusi. Nabi hanya kasih kode al-asrul awakhir. 10 terakhir. Dilasak lagi ternyata Nabi kasih isyarat. Matematika itu kodenya 7. Dasar Al-Fatihah 7. Maka nanti ahabbul a'dad ilallah as-sab'ah. Bilangan yang paling disenangi Gusti Allah 7. Maka dari al-asrul awakhir berarti 20 plus 7 27. Kemudian buktikan huruf Lailatul Qadar berapa huruf? Itu Mbak. Lailatul Qadar itu sangat. Ke zaman sahabat Nabi loh, bukan buatan saya. Ya. Bukan buatan saya. Nanti saya tinggal naskahnya. Zaman Nabi, para sahabat Nabi itu ngitung huruf per huruf, Pak. Itu Lailatul Qadar sama. Nang surat Qadar ping pira ping 3, sama ping 3 pira? 17. Jadi aslinya kode matematika turun Quran itu di sana lengkap. Maka anzalna artinya kami turunkan lengkap. Tapi kalau nazzala kalau netsil seperti turun pada Nabi. Niku sing panjenengan belajar bahasa Arab bisa bedakan wazan anzala dan wazan nazzala. Af'ala dan fa'ala ya. Belajar kamu. Pernah belajar. Lihat sorobnya ya. Itu dari apa? Saya kembali untuk orang tua yang mengenalkan yang gampang asal mau. Kepengen pora itu masalahnya. Umat Islam kepengen aja sulit, Pak. Kedua, si pengen ini apa orang genah. Ini bahaya umat Islam orang bisa niat namanya itu. Makanya niat dilatihkan supaya positif. Maka dilatih bilangan. Oleh sholat hitung, nah pikiranmu arba'a roka'atin. Sadar hitungan, sadar waktu. Ternyata Nabi Muhammad pertama kali lapor kepada Khadijah, aku diikrok ping 3. Aku disikep ping 3. Angka bilangan, Pak. Turun dari langit, Isra Mi'raj juga bilangan.
Araba Muhammad dapat 5 khamsu. Jadi Nabi awalnya nyebut serba bilangan dulu, Pak. Nanti Anda bisa buktikan Iqra berapa. Iqra kata Nabi 3 kali. Makanya panjenengan bisa lihat dokumentasi matematika Quran. Buktikan apa Iqra hanya 3 kali. Ya betul. Hanya 3 kali. Jibril kenapa senangnya telu? Jibril juga hanya disebut 3 kali di Quran, Pak. Jadi matematika sejak awal dikenalkan oleh Nabi, oleh Allah untuk mempermudah. Anehnya apa umat Islam? Sehingga angka-angka itu orang Islam, tapi Quran orang bisa kasih nomor. Nomor ayat ini sehingga siapa sih, Pak? Kapan? Bisa tahu jenengan? Sehingga pertama Jerman. Ngomong pinter Kristen. Pastor-pastor Jerman yang membuat abad 1800 ke sini, Pak. Asal-usulnya Quran dinomorin nang ngarep kayak Injil 1 apa aja. Barang pindah ke Turki 20 tahun nang ulama Turki diubah. Nek nang dalil Quran itu tidak di depan nomor tapi di belakang. Sebab kata Roksun untuk ayat itu artinya buntut. Buntut tapi mulai maka akhirnya dipindah aring buri ayat Quran nomornya. Sehingga nomor biar wong Islam tapi sing nomornya Al-Quran malah wong barat di situ. Dia wong Islam kurang open dari matematika. Orang open dari angka, ngapa? Padahal Nabi semuanya pakai angka, apa yang saya buktikan nanti, Pak. Allah nyebutnya pakai angka. Nabi Nuh mengenalkan ya angka 7. Pertama kali dikenal tuh 7 wis dulu banget, Pak. Nang Yunani ya itu. Zaman Nabi ya itu. Nanti Nabi ngendika uzila Quran ala sab'ati akhrufin 7. Hari-hari ya 7. Tawaf ya 7 putaran. Siapa yang pernah tawaf? Sangi ya itu. Nanti ribuan bukti yang namanya bilangan 7, Pak. Itulah umur kitab. Induk kepastian hitungan. Mulanya Al-Quran itu namanya umur kitab Al-Fatihah itu. Induk kepastian kitab atau artinya itu. Nek nang hukum kata kitab maknanya wajib. Ya. Kepastian kalau hukum nyebut kitab itu ketentuan yang pasti mulanya KUHP, kitab undang-undang bukan ilmu undang-undang. Ada kepastian di hukum berapa bulan. Kalau kitab mesti ada kepastiannya. Bahasa hukumnya wajib, ya. Kalau bahasa matematika adalah final untuk genah pasti. Ini belajar kita dilatih dengan para ulama kuno kan ngitung usolnya lah. Niat itu ternyata setelah dilacak artinya bom nuklir, Pak. Nawawiyun itu bom nuklir. Nawawiyun itu. Lihat di kamus-kamus modern. Kalau atom zarrah, kalau nuklir, Nawawi itu intisari biji yang bisa meledakkan batu. Jadi ada biji sing luar biasa, tukul nang watunya meledak. Itu loh nawa itu. Jadi wong Islam kudu dilatih motivasi besar. Cara bahasa psikologi, siapa yang kuliah di psikologi. Psikologi aja ada motif deep, motif, macam-macam dilatih. Menjadi brainstorming, alat pikiran lepas. Orang Islam kurang mendapat latihan begini ini, Pak, kurang berlatihan. Akhirnya angka-angka tadi dicetak pertama Quran anak angka, ada nomor surat, ada nomor ini ya. Mesir
tahun 1923 sehingga saya masuk Indonesia meniru tahun 1927 anak angkane anak nomor ayat seperti ini. Setelah itu tidak ada Pak, kayak tafsir Jalalain, tafsir ilmu orang anak nomor orang-anak. Itu maksud saya, ayo kita sadar pada kenyataan. Kenapa suratnya begini ini? Nanti ada alif lam mim untuk apa? Ternyata kode tadi. Kode 19 dari bismillah. Maka bismillah Nabi Muhammad orang maksa. Kenapa? Sebab itu kitab tersendiri katanya satu alasannya. Maka Nabi kalau sholat ujuk-ujuk alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya isyarat 17. Coba hitung Pak, alhamdulillahirabbil alamin pira hurufnya? 17. Al-alamin nggak pakai huruf. Jadi saya ingin menerangkan saya gampang langsung ngerti. Kalau rinciannya itu namanya tafsir. Kalau ngitung jasadnya namanya tafsiroh. Ya, paham bedanya ya? Kalau ngitung jasadnya, ya alhamdulillah jasadnya berapa? 17. Soal alamin nggak pakai alif, kapan-kapan diterangkan oleh ahli tafsir dalam bidang balaghah atau rahasia matematika. Nabi Muhammad kalau ditakoni makanya Al-Fatihah, as-sholat alias Al-Fatihah. Al-Fatihah namanya alhamdulillahirabbil alamin. 17 huruf. Maksudnya kode dibaca 17. Maka kewajiban sholat panjenengan ngerti kok. Isra Mi'raj sekarang raja nomor pira suratnya? Surat Isra itu nomor 17, Pak. Itu kode apa? Kode langsung apa kode tidak langsung? Maka saya pesan jenengan ngomong tua, katakan Al-Quran hurufnya, angkanya, bilangan. Nomor berapa ini? Artinya apa kira-kira? Surat Isra itu surat keberapa? 17. Nanti itu peristiwa diwajibkannya sholat 17 rakaat. Itu loh isyarat matematik teman. Ada yang langsung, ada yang belum diproses. Agak angel ini, amanan angel. Tapi itu. Saya kepengen panjenengan tertarik kepada barang seketon ini. Kabeh bisa, bocah sidik bisa, wong tua bisa asal gelem. Tak udah kena. Cungi, Nabi Muhammad ngecungi. Weh, lah ngono. Soal alif lam mim, soal hak mim, tuduhaken rahasia apa itu? Bisa, gampang. Asal kepengin itu satu. Kedua telaten jekel mushaf dan ngaji tengulun, jekel dewek-dewek. Jekel itu, nganu. Insya Allah nanti Al-Mushaf masuk ke dalam tubuh kita, Pak. Malaikat ikut masuk. Ini namanya as-safaroh. Pun cekak deh. Waduh, pasap itu. Pasap itu cukup ya. Jadi saya minta maaf, Pak. Ada pertanyaan kan? Tanya, benar. Saya nggak bisa paham sebab telinga saya udah rusak. Ya sudah rusak. Nek takon ada sing ngedek boleh. Ada yang tanya nih. Maju. Kepripun? Kita mikir dari mulai nanya nih. Nah kalau takon, anak juru bicaranya saya nggak paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini karena di belakang rasanya pada puas Ustadz yang ngajar pagi ini. Hah? Jadi diusahakan Sabtu depan atau kapan bisa lalu sini lagi. Ya tergantung. Aku jauh sekali. Gimana sih ke Barongan? Ya. Saya punya teman di Kebarongan. Harus siapkan supir saya, jadwal supir, jadwal mobil. Mobil hanya satu, kadang-kadang gimana. Yang penting antar jemput ya. Saya sedia, betul. Aku rebungkan ini 3 tahun yang lalu dengan Pak
Kok biar usulnya awan yang nggak ada luhur. Oh, nggih, nanti usahakan bisa datang lagi Iya. lah, nggih. Oke. Matur nuwun, Mbah. Insya Allah. Nggih, Assalamualaikum. Saya sih insya Allah di mana-mana bersedia. Pak. Pertama kepengen mau. Ada yang hanya 5 orang kumpul tapi serius, yang penting serius. Ingin kenal ilmu barang apa ini. Kayak jangan lihat mantu mau jogrok desa sing delok jogrok yang Quran ini jogrok cara sekarang wong Jawa. Nek lihat macare mau jogrok desa apa yang isinya enggak. Nek isinya ke tafsir satu persatu. Itu ahli-ahli bahasa. Perlu. Saya hanya bantu sedikit. Saya mengenalkan jogroknya, Pak. Bahan-bahannya saya siapkan yang dari Mesir, dari Amerika. Ya, demikian. Jadi Masih ada yang tanya? ini yang dari Itu Amerika. maju saja, langsung saja ke sana. Krisikan. Lama-lama loh itu ya. Krisikan kalau kiai ini. Ini, bro, krisikan. Assalamualaikum. Masa, Saya mau tanya Pak Ustadz. ya, Pak Ustadz ini ilmunya dari mana, belajarnya di mana, sehingga bisa hafal semua di situ. Apa ngajinya di mana? Kemudian yang kedua itu ada di Al-Quran, alif, lam, mim, itu ada artinya enggak? ya nanti dulu. Jadi ya pertama, Al-Quran tidak semuanya bisa memahami. Ada yang Nabi nerangkan, ada yang tidak. Tapi jelas Al-Quran disampaikan untuk hudan linnas, untuk umat manusia yang bodoh dan yang pintar. Itu satu. Jangan yang pintar-pintar dok, yang bodoh aja aku tuh ngerti. Dilatih. Ya bodoh ya tingkat bodoh, ya aku istilah ya Pak. Ayo. Satu. Alif Lam Mim gimana? Nanti dibuka kuncinya. Ternyata itu ada kunci rahasia penjagaan Al-Quran. Ada kunci-kunci rahasia. Ada Qaf, ada Yasin, ada Kha Mim berderet-deret. Saya bisa terangkan Pak. Tapi Anda akan mumet. Itu kodenya Bismillah, itu induk hitungan 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir zaman Nabi Abdullah bin Mas'ud itu nyebut alaiha tis'ata asyar. Ibu Mas'ud menafsirkan itulah Bismillah 19. Nang neraka itu namanya pasukan Zabaniyah, jumlahnya 19. Jadi dunia sekarang adalah pengaman huruf Al-Quran, Alif Lam Mim itu macam Qaf. Qaf itu kodenya menjadi 19 kali 3 di surat Qaf. Misalnya nanti Nun sekian kali sekian paket, jadi tidak bisa hilang hurufnya. Menjaga huruf jangan sampai hilang pakai kode. Kayak panjenengan administrasi negara, kode surat nomor XXX sekian strip. Jadi ada kuncinya memahami. Nah, itu antara ini hasil riset dari Turki. Bahasa Inggris nih Pak. Ada angka-angkanya ini. Tapi saya bisa bantu, saya gampang. Ya, angka ruwet banget Pak angkanya. Nih. Ini kalau yang dari Amerika perorangan, the mathematical error engkur ada di buku kan Amerika nih. Ada yang tanya lagi tadi? Silakan dekat saja. Terakhir ya, terakhir. Ya, waktunya ada. Tapi ini panjang nggak apa-apa. Paling Ini yang dari Amerika. Oke. Mau tanya, Ya. itu dalam surat Al-Kahfi ada kata-kata pantalako
Itu sebenarnya tafsirnya apa? Kok itu seperti katakannya khusus gitu sampai Tadi dibedakan. udah saya terangkan kode tengah-tengah Quran. Tafsirnya apa? Tafsirnya. Itu ada tafsir lah. Nah, soal tafsirnya saya nggak kepengen nyampaikan. Mau keliru, tapi saya bisa Pak. Ya, itu lakon peristiwa zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan Nabi Isa. Pada alat itu menyelinap artinya. Tadi ada petugas dari gua yang tutup jodoh hati-hati nyerusuk ya, jangan ketahuan gitu. Itu soal penafsiran, itu sejarah, bisa dilihat sejarahnya. Tapi ini yang saya ingin kenalkan, kenapa hurufnya tebal merah ya kayak itu. Kalau ini yang dari Amerika, The Mathematical Miracle of Islam, ini ada yang nggak bisa dipercaya saya. Tapi yang lebih dipercaya kalau saya ini yang dari Turki. Ini lembaga ahli Quran Turki. The Istanbul Quran Research Association. Kalau yang perorangan ini dari Mesir. Ini yang terbaru terkenal ini insinyur Mesir membuktikan Quran nggak pada hilang, tentang tulisan apa ini hitungannya ada, nggak bisa mencongak Pak. Kalau yang mencongak yang kecil saya bisa, yang mencongak yang kecil, tapi yang udah tingkat kayak gini ada bisa. Tadi ada orang tanya saya sih belajar di mana? Saya belajar sendiri Pak, cari kitab sebanyak-banyaknya dari dunia, dari Amerika, dari Turki, dari Mesir, dari Arab saya baca. Ini dari Arab, saya fotokopi. Ini belajar. Ini itu jadi ini dokumentasi dari Mesir, dokumentasi bilangan-bilangan. Al-Mu'jam, yang bisa pakai ini selain yang paham Quran, paham nahwu sorof. Kalau enggak, orang bisa pakai ini. Lembut-lembut sekali ini Pak. Jadi kita latihan tekun tingkat sederhana orang apa-apa. Sing tua ya bombong tua orang apa-apa. Paling orang nanti ngerti hitungan Bismillah 11. Nabi Muhammad Alhamdulillah, pitulas. Oh, kan kode isyarat Fatihah dibaca ping pitulas. Makanya hadis sahih disebut Al-Fatihah alias Alhamdulillahirabbil alamin. As-sholat nanti alias Quran, itu di surat Isra. Ternyata salah dihitung 17 Quran itu jumlah digital. Jumlah yang disepakati ayat 6, 2, 3, 6. Iran sekarang dukung, betul. Yang betul 6, 2, 3, 6. Nek di jumlah digital, 6 tambah 2, 8. 3 tambah 6, 9. Nek di jumlah 8 tambah 9, 17. Makanya Quran disebut alias sholat. Itu matematika, nggak bisa dibantah Pak. Saya ingin mulang sing gampang mana yang gelem, ada lagi yang mudah tuh. Hadis la yaqra'u sholata apa la yaqimu sholata ila ma yaqra'u fatihah. Nanti jumlahnya itu 27, 9. 9 tambah 8, 17. 8 itu tanda kode surat Fatihah, kodenya itu 8 Pak. Jadi nomor 1, 7 ayatnya, dijumlah 8 itu kode Fatihah. Nanti ada lagi yang lebih gampang. Apa betul Nabi Muhammad bilang diwajibkan 5 kali? Betul. Ya tadi surat nomor 17 ya, Isra ditambah kewajiban sholat satu-satunya itu di surat 78, ayat 78 Isra. Surat Isra 17,
Satu-satunya ayat kewajiban yang lengkap sholat itu di ayat 78. Nah di jumlah ayat nomor itu wes ketemu 95. 13 tambah 78 95. 95 nah di jumlah sama tambah 5 14. 14 yang dijumlah dikit lah 1 tambah 45 itulah khamsu sholawat. Ingin bukti lagi ayat itu jumlah hurufnya itu 59. Ya, Ini sholata lidulu kisasi ila ghosakil laili wa qur'ana 59 yang dijumlah 5 tambah 14. 1 tambah 45 itu loh wajib sholat 5 waktu. ya, terima kasih. Oke. Sudah jam 7:11. Nanti dilanjut jadwal yang akan datang, jadwal kembali. Bersyukur ya. Oke. Demikian Ibu Bapak, kajiannya berat banget ini ya. Ya, jadi memang dan saya ini beliau ini kuliah di IAIN Pak, Fakultas Adab Ciputat Jakarta bersama ini Abdullah ya. Ini teman kuliahnya ini ya. Jadi belum mahasiswa, kita baru lahir jadi mahasiswa gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini memang beliau sudah menyampaikan pada saya tidak akan menyampaikan tafsir dengan tafsirah itu beda ya. Jadi ini kan yang disampaikan masalah tafsirah ya. Jadi bukan menafsirkan ya, tafsirah menjelaskan hal-hal yang seperti ini tadi. Dan kemudian saya sampaikan bahwa beliau ini adalah Ketua Dewan Syuro Majelis Masyumi ya. Ketua Dewan Syuro Partai Masyumi Kabupaten Banyumas. Beliau saya bangga punya Dewan Syuro yang ilmunya insya Allah dalam selama memadai. Kaitannya nanti kalau ada kemenangan ya itu bisa menyusun aturan itu insya Allah itu dilindungi dengan saksi-saksi yang benar ya. Nah, saya kira itu Ibu Bapak saya ya kalau saya melihat ya orang tua di Banyumas ya ini menguasai ilmunya gitu ya, kuliah sesuai dengan bidangnya, menekuni dakwahnya juga konsisten, konsekuen, usianya sudah sepuh gitu ya. Tapi saya lihat masih giras gitu ya, gitu ya. Jalan ada dari sana belum mundur sekelan loh. Iya itu alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah ya kelebihan diberikan oleh Allah. Ketika saya sowan dulu ya, saya ultimatum karena Dewan Syuro kita meninggal. Apa saya harus ke gereja Pak? Saya kesini minta tolong beliau langsung sambut. Nah, Bismillah. Nah, jadi ya nanti insya kita jadwal kembali untuk menambah wawasan kita. Tapi yang tertarik karena masalah-masalahnya yang sering dibahas oleh saudara kita ya, dijelaskan itu yang niat itu ternyata tadi bahasa niat itu seperti bom. Bom itu kalau atom jarok gitu ya, niat itu bom. Itu Bapak pohon gandul ya. Pohon gandul ditanam, kalau lihat akarnya kan kelihatan tuh, ya akarnya lemah. Tapi kenapa? Kalau dia nempel di tembok, dia bisa nembus tembok. Itulah yang tadi disinggung juga kan, pepohonan yang tumbuh di atas batu sehingga batunya pecah. Itulah niat, gitu ya. Jadi niat itu menguatkan tekad, gitu ya, sehingga betul-betul apa yang kita laksanakan itu membawa makna, menghasilkan kan. Melahirkan makna yang baik. Saya kira itu, jadi mudah-mudahan ya bermanfaat. Kita dibuka wacana kita bahwa kita perlu belajar gitu ya. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul Sehat-sehat. Tahun 61 nang Jakarta. Tahun 61. Lahir. Nah sama Farid Hambali.
Nang Lampung udah sekda. Dia sudah meninggal. Itu kakak ipar saya. Banten, kan betulnya mau Banten Pak, ya? Enggak, bayi saya. Istrinya Gombong. Banjarnegara. Kan udah menikah nanti geneneng. Nah, tegini kan tempat tinggal. Jadi dari itu kakak ipar saya, istrinya Khalid Hambali, itu Mbak Yusya persis enggak Dari Gombong. dari Banjarnegara. Banjarnegara Kaman Banjarnegara. Iya, gara-gara. Gombong. Begini, Begini kan tempat itu kawan itu soalnya punya pondok pesantren. mau lalu sana, Darul Ma'ruf dua geneneng. Ya begini nang